Ya, dalam video ini gue mau bahas Belanda sebagai negara yang sangat progresif, yang sangat maju, anti mainstream. Terutama ada dua topik, ada yang bertanya dan banyak yang tidak tahu apa yang dimaksud negara progresif, apa yang dimaksud negara anti mainstream. Anti mainstream itu untuk gue ya, karena gue 20 tahun tinggal di sana dari kecil, umur 12 sampai 32 tahun, jadi gue tahu apa yang terjadi. Oke. Kali ini gue membahas dua topik. Satu, penjualan narkoba yang dihalalkan, diperbolehkan. Kedua, itu prostitusi. Oke, kenapa ini semua bisa terjadi? Jadi gini, hanya di Belanda yang namanya narkoba itu ada dua jenis. Ada soft drugs, ada hard drugs. Kalau di kita, di negara lain juga drugs is drugs, titik. Tapi di Belanda dipisah. Yang disebut soft drugs itu adalah ganja dan hasis. Yang disebut hard drugs itu semua yang terbuat dari chemical, kokain, heroin, ecstasy, dan lain-lain. Itu tidak boleh, itu dilarang keras. Nah, soft drugs itu diperbolehkan. Gue masih ingat waktu itu gue tinggal di Belanda memberi aturan. Jadi aturannya adalah semua coffee shop. Jadi kalau lu ke Belanda, lu lihat coffee shop itu jual soft drugs, jual ganja. Kalau lu ke cafe, baru lu bisa minum bir, ngopi, dan lain-lain. Oke. Jadi bedakan itu. Coffee shop khusus untuk soft drugs. Kenapa Belanda melakukan itu? Gue masih inget banget bahwa pada saat kebijakan itu diterapkan, Belanda itu diprotes oleh semua negara di seluruh dunia, terutama Amerika dan juga Italia, Prancis, Jerman. Kenapa? Karena anak-anak muda dari negara itu naik mobil ke Belanda, ngedrugs di Belanda, terus bawa pulang negaranya. Nah, yang mereka lakukan adalah, kenapa mereka melakukan ini? Mereka melihat kalau kita melarang keras, ini ganja ini tidak akan hilang, oke? Tapi akan jatuh ke tangan kriminalitas. Mereka belajar dari Al Capone tahun 30-an kalau nggak salah di Amerika, di mana alkohol dilarang. Alkohol dilarang, orang tetap minum alkohol, tapi secara ilegal, dan akhirnya jatuh ke tangan mafia seperti Al Capone. Dan setelah berapa tahun diperbolehkan lagi. Nah, mereka meniru itu. Jadi mereka berpendapat kalau kita seandainya melegalkan soft drugs, semua orang boleh menggunakan 5 gram, itu nggak ditangkap, dan tiap coffee shop boleh menjual per hari kalau nggak salah tidak lebih dari 500 gram. Jadi 100 customer kali 5 gram, ya kira-kira itulah, kira-kira seperti itu. Tujuan mereka itu bisa dikontrol, biar tidak jatuh ke tangan kriminalitas, biar mereka bayar pajak. Oke. Nah, yang terjadi benar diprotes kiri kanan. Tapi kalau kita melihat sekarang, setelah berapa puluh tahun, 20-30 tahun, Amerika hampir semua states itu boleh menjual. Dan di negara Eropa lain juga diperbolehkan. Artinya Belanda berhasil dengan apa yang mereka lakukan. Oke, ini juga kalau nggak salah Belanda pertama kali memperbolehkan pernikahan sesama jenis. Itu juga ditiru oleh negara-negara lain sekarang. Jadi Belanda in this case sangat progresif, walaupun banyak diprotes, mereka yakin dengan apa yang mereka lakukan, yang mereka terapkan. Kembali lagi ke soft drugs. Jadi benar-benar terbukti bahwa kriminalitas di dunia soft drugs itu
turun dalam jangka waktu 10 tahun ke atas, itu benar-benar menurun. Walaupun sampai sekarang masih tetap ada, karena mereka jualnya ke luar kota lah. Jadi mereka diem-diem. Kalau lu di rumah punya 5 tanaman, tanaman lu disita, tapi lu nggak dituntut secara hukum, oke? Nah, tetap kriminalitas ada. Jadi di Belanda itu banyak orang bikin satu lantai di rumah, di ruko. Di ruko itu mereka tanam pakai lampu, terus hasilnya kan banyak. Nah, itu dijual secara ilegal. Nah, itu kalau ketangkep, nah lu dituntut, itu nggak boleh. Itu benar-benar kriminal lah. Tapi kalau kita bicara yang legal, dalam berapa tahun itu sudah terbukti bahwa ternyata sesuatu yang dilegalkan orang udah nggak begitu minat lagi. Jadi jumlah coffee shop itu dalam 2006, mulai 2006 kalau nggak salah, itu menurun terus, bukan tambah banyak, tambah turun, tambah sedikit. Jadi orang nggak begitu niat lagi. Makanya kalau orang bilang beredar di sosmed, di Twitter, bahwa kalau orang Barat dengan kasus corona ini nguber toilet paper, di Indonesia nguber mie instan, di Belanda nguber wheat, enggak, itu bohong. Itu cuma mungkin 1-2 toko, yang lainnya enggak, ya. Jadi jangan terbuai. Sesuatu yang dilegalkan orang udah nggak minat lagi, dan itu benar-benar terbukti, ya. Maka dari itu banyak sekali hal-hal yang kriminal ibarat diperbolehkan lah. Jadi kalau lu jalan-jalan di Amsterdam, lu ngerokok, lu punya 5 gram, lu nggak akan ditangkap. Dan percaya atau nggak, Januari kan gue baru pulang dari Amerika. Di New York itu udah kayak di Amsterdam aja. Di Soho, jalan-jalan situ, orang udah ngerokok seenak jidat aja. Jadi diperbolehkan juga di hampir semua stage diperbolehkan menjual. Cuman mungkin tidak sebebas di Belanda ya, tapi pelan-pelan mereka akan ke arah sana. Jadi hal kayak itu bisa terjadi. Makanya kalau untuk gue, ganja gitu, aduh, nggak minat sama sekali dah. Di Belanda ganjanya itu hanya bunganya doang. Kalau di sini kan tangkainya lah, daunnya lah. Di sana itu murni bunga doang. Katanya sih lebih nendang. Terus soal ekstasi, orang kan bilang, oh ya ekstasi. Sebenarnya ekstasi nggak diperbolehkan. Cuman mereka itu punya istilahnya gedoogbeleid. Gedoogbeleid itu artinya sebuah keputusan, keputusan tindakan yang diperbolehkan. Kenapa? Ekstasi begitu banyak beredarnya di Belanda sehingga nggak bisa terkontrol lagi. Polisi tangkap satu orang, besok akan banyak lagi. Jadi mereka tidak punya kekuatan untuk membasmi penggunaan ekstasi secara individual ya. Kalau partai besar itu pasti di Uber. Yang terjadi kalau ada party di pantai atau di mana yang datang 2.000-3.000 orang, di situ ada Red Cross itu ngontrol. Mereka mengontrol apakah ekstasi yang lu mau minum itu kualitasnya bagus atau tidak. Karena pernah terjadi anak-anak milenial tuh meninggal karena overdose. Nah, jadi daripada anak-anak meninggal, mending kita bantu mereka, kita kontrol apakah ekstasi yang mereka telan itu benar atau tidak. Itu kalau gue bilang hal yang bagus ya. Terus soal prostitusi kasusnya sih nggak jauh beda dengan negara Eropa lain. Cuman di Belanda prostitusi itu kayak perusahaan sendiri. Lu daftar sebagai pengusaha, bukan PT ya, tapi kayak CV lah. Di situ lu bayar pajak. Pada saat lu bayar pajak kan lu mengajukan, lu melaporkan bahwa income gue segini, dan di situ pada saat mereka bayar pajak, mereka punya hak juga. Kalau seandainya tidak kerja,
mereka bisa mendapatkan tunjangan dari pemerintah. Jadi prostitusi itu ya itu pekerjaan yang sah di sana. Kenapa? Murni untuk melindungi para wanita itu. Sebelumnya wanita itu banyak yang ilegal yang dimanfaatkan oleh germo-germonya secara perbudakan lah, udah mirip perbudakan lah, dan itu sampai begitu parah sehingga pemerintah Belanda bilang ya udah kita legalkan aja. Oke. Kita legalkan sehingga para pekerja seks komersial ini diberikan haknya juga sebagai warga Belanda. Karena banyak juga cewek-cewek yang ilegal dari mana-mana pun lah. Kalau lu jalan ke Amsterdam, yang terkenal itu kan Red Light District di Amsterdam. Sebenarnya di semua kota ada, bukan di Amsterdam, tapi di Amsterdam memang besar. Gue sering ke sana, kenapa? Karena Chinatown-nya itu ada di situ. Jadi Chinatown sama Red Light District itu nempel untuk makan Chinese food-nya. Jadi udah ratusan kali kalau gue ke sana, itu banyak segala jenis wanita lah, mau dari cantik sampai jelek, dari putih sampai hitam, semua warna, semua jenis, semua ada di situ. Intinya mereka kerja legal karena ya dari sejarahnya aja. Itulah kira-kira apa namanya, hidup di Belanda seperti itu. Lu mengalami hal-hal seperti ini, makanya gue mengajukan semua yang bisa dapat beasiswa ke Belanda silahkan pergi ke Belanda, atau lu liburan ke Belanda. Valentino Jebret paling suka ke Belanda karena Amsterdam itu kotanya rileks banget, lu nggak akan diganggu orang dan lain-lain, dan semua pada cuek, tapi lu bisa melakukan apa yang lu ingin lakukan, semua ada di situ, kecuali ya senjata dan hard drugs itu enggak. Tapi kalau lu benar-benar mau menikmati liburan, lu harus jalan-jalan ke Amsterdam. Oke?